Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini PDKT with yourself. Loh, kenapa PDKT sama diri sendiri? Jadi, selain PDKT dengan doi atau orang lain, penting dahulu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Pada PDKT with yourself kali ini, kita akan membahas mengenai minat dan bakat. Jadi, mengapa sih kita perlu mengenal minat dan bakat, serta kelebihan dan kekurangan yang kita miliki? Jadi, ini bertujuan agar kita dapat memahami bakat, minat, serta potensi yang kita miliki, dan juga untuk mengukur dan memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri, sehingga nantinya kita bisa menentukan pilihan karir masa depan sesuai dengan minat bakat dan potensi yang kita miliki. Berdasarkan fakta tentang studi lanjut atau memilih program studi, menunjukkan bahwa peserta didik yang tamat SMA atau sederajat belum semuanya didasarkan atas bakat, minat, dan kompetensi peserta didik. Nah, dan juga banyak peserta didik yang telah menempuh pendidikan tinggi mengatakan mereka salah jurusan atau tidak sesuai dengan pribadinya. Maka dari itu, penting untuk PDKT dengan dirimu sendiri dulu untuk membuat pilihan. Dalam hal ini, minat, bakat, potensi, kelebihan, dan kekurangan yang kamu miliki. Lalu, apa sih itu bakat? Jadi bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bakat adalah karunia dari Tuhan yang diberikan pada setiap manusia dengan segala keunikannya. Setiap orang hendaknya dapat mengasah dan mengembangkannya. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh masing-masing orang atau individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam bakat. Nah, macam bakat yang pertama yaitu intelijensi, yaitu kemampuan belajar secara umum. Merupakan kemampuan menangkap suatu pengertian atau memahami instruksi dan dasar suatu prinsip, kemampuan menguraikan suatu pendapat dan membuat keputusan. Nah, yang kedua yaitu bakat verbal, merupakan kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan menggunakannya secara efektif. Kemampuan memahami bahasa, paham akan hubungan antar kata-kata, memahami arti dari kalimat dan keseluruhan kalimat dan paragraf. Nah, yang ketiga yaitu bakat numerik, yaitu kemampuan mengerjakan tugas hitungan secara cepat, terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas matematika, ilmu alam, kimia, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu bakat skolastik, kemampuan dalam mengkombinasikan kata-kata dengan angka. Bakat yang kelima yaitu bakat relasi ruang, kemampuan berpikir visual dan memahami benda-benda yang mempunyai 3 dimensi, kemampuan untuk mengenal jumlah, hubungan-hubungan dari benda-benda dalam ruangan. Yang keenam yaitu bakat mekanik, kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja dalam perkakas sederhana, mesin dan peralatan lainnya. Yang ketujuh yaitu bakat abstrak, merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan diagram, pola atau rancangan, disajikan dalam ukuran, bentuk, dan posisi. Yang kedelapan yaitu bakat bahasa, merupakan kemampuan dalam penalaran analisa bahasa, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, dan pramuniaga. Lalu minat itu apa? Jadi minat merupakan daya yang mengarahkan individu untuk memanfaatkan waktu luangnya dalam melaksanakan hal-hal yang paling disenangi untuk dilakukan. Minat merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam merencanakan studi lanjut. Jika seseorang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya, maka akan menyebabkan kurang tergalinya potensi yang dimiliki orang tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang memilih jurusan dalam bidang yang diminatinya, potensi yang dimilikinya akan berkembang karena dia akan menikmati pilihan studinya sekalipun banyak tantangannya. Ada 3 penggolongan faktor minat, yaitu yang pertama minat profesional. Nah, di dalam kelompok minat ini dikenali 3 jenis minat, yaitu yang pertama minat ilmiah, mengacu pada kesukaan orang pada hal-hal yang bersifat keilmuan seperti teori penelitian, kerja laboratorium, desain, dan ilmu sosial. Jenis yang kedua yaitu minat ekspresi estetis, berkenaan dengan keaktifan orang dalam kegiatan estetis seperti menulis karya sastra, menari, atau bermain leno. Jenis yang ketiga yaitu minat kesejahteraan sosial, yaitu peduli akan orang lain.
Nah, minat yang kedua yaitu minat komersial. Dalam kelompok minat ini dikenali dua jenis minat, yaitu minat pada pekerjaan-pekerjaan dunia usaha dan minat pada pekerjaan perkantoran di dunia bisnis. Jenis yang ketiga yaitu minat kegiatan fisik. Ada 3 penggolongan minat ini, yaitu minat mekanik. Orang yang memiliki minat mekanik menyenangi pekerjaan-pekerjaan pemesinan atau yang ada hubungan dengan soal-soal mesin. Minat kegiatan luar berkenaan dengan kesukaan orang akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah atau alam sekitar. Minat aviasi berkenaan dengan pengetahuan tentang penerbangan. Lalu bagaimana minat dapat terbentuk? Pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh objek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, dan media elektronik. 2, yaitu memberikan rangsangan dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan objek. Yang ketiga yaitu mendekatkan individu terhadap objek dengan cara membawa individu kepada objek atau sebaliknya, mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh objek yang dimaksud. Nah, yang keempat yaitu belajar dari pengalaman. Kelompok minat ini dibedakan atas berkaitan orang terhadap bidang-bidang pekerjaan. Dengan mengetahui bakat, minat, serta potensi diri, maka seseorang dapat melakukan diagnosa dan prediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Jurusan yang didasarkan pada bakat dan didukung dengan minat yang tinggi akan menjadikan peserta didik merasa lebih sempurna untuk mengerjakan berbagai tugas dan menjalani perkuliahan dengan baik. Berbeda jika peserta didik hanya didorong oleh keterpaksaan, hanya menggantungkan pilihan pada suatu prestasi atau gengsi suatu perguruan tinggi atau jurusan, maka hasilnya pun tidak akan sempurna. Lalu, bagaimana cara kita mengenali kelemahan dan kelebihan kita? Hal ini bisa kita lakukan dengan cara pengenalan diri, yaitu kemampuan seseorang dalam melihat kekuatan dan kelemahan dalam diri sehingga individu dapat memiliki kepekaan yang bersifat responsif terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungan. Individu yang dapat mengenali diri secara lebih baik akan dapat dengan mudah menjalankan kehidupan secara efektif. Lalu bagaimana cara kita mengenali diri kita? Dalam kehidupan, seseorang dapat mengenal dan memahami dirinya melalui 2 cara, yaitu yang pertama refleksi diri atau mendengarkan diri sendiri. Refleksi diri merupakan cara individu mengenali, menuliskan, dan mengungkapkan dirinya melalui proses berpikir reflektif. Apa, mengapa, dan bagaimana individu terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan orang lain. Adalah cara individu mengenal diri terhadap lingkungan melalui interaksi individu dengan orang lain, belajar mendengar, memberikan umpan balik, saran dan pemecahan masalah menjadikan individu semakin mudah dalam mengenal diri sendiri. Nah, bagaimana setelah materi berikut? Apakah Anda sudah lebih mengenal diri Anda sendiri? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya harap dapat dimengerti dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.